Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil a'rabi wal ajam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, termasuk bagian daripada amal saleh yang kita lakukan di bulan haram ini, hendaknya Allah catat kita duduk di majlis ini bagian dari amal saleh di bulan haram. Kita solat berjamaah dicatat sebagai amal saleh kita di bulan haram. Bedanya di bulan haram dengan tidak di bulan haram. Di bulan haram yudha'af li kulli khairin, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Kita banyak mengira yang dilipat gandakan cuma di dalam bulan Ramadan saja. Ternyata tidak. Allah beri peluang dilipat gandakan amal saleh itu di bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ada 3 bulan, 2 bulan ke depan masih berada di bulan haram. Banyak-banyaklah melakukan amalan saleh dan kurangilah melakukan suatu kezaliman atau dosa di dalam bulan ini. Dan alhamdulillah Allah masih takdirkan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan ini bagian daripada asbab yang Allah nanti berikan peluang kepada kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Hadis wa an Abi Kabsyata Umar ibn Sa'd al-Anmari radhiyallahu anhu. Ini nama seorang sahabat lagi yang sebelumnya belum pernah kita dengar, yang sebelumnya belum pernah kita baca, namanya Abi Kabsyah. Abi Kabsyah itu nama asli beliau Umar bin Sa'd al-Anmari. Ini salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abi Kabsyah. Ini Abi Kabsyah. Setiap Abi kunyah-kunyah yang seperti itu awal mulanya itu di zaman Abi Hurairah. Abi Hurairah lah orang yang pertama kali diberi gelar dengan Abi Hurairah. Nah, ini abadilah dengan Abi Kabsyah. Nama aslinya Umar bin Sa'd al-Anmari. Nah, itulah beliau Abi Kabsyah. Beliau ini Abi Kabsyah ini khilaf ulama tentang kelahiran beliau. Ada yang mengatakan kelahiran beliau di Syam. Syam di daerah Syam itu ada 5. Syam itu sekarang Syria, kemudian Jordania, kemudian Palestina, termasuklah Lebanon. Itu daerah Syam dahulunya. Nah, di situ orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, dalam doa yang pernah kita riwayatkan satu yang lalu itu, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Nabi berdoa dalam khutbahnya, ya Allah berkahi Syam, berkahi Yaman ya Allah. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Kedua-duanya didoakan Nabi, ya Allah berkahi Syam ya Allah, berkahi Yaman ya Allah. Fi Syamina wa Yamanina. Syam kami ya Allah dan Yaman kami ya Allah. 3 kali Nabi berdoa Syam dengan Yaman.
Jadi tidak ada Nabi berdoa di Najd. Najd itu ya Hijaz Saudi gini itulah. Tidak mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Najd. Jadi sahabat ada yang bertanya dalam satu riwayat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najdi? Kenapa Nabi tidak mendoakan Najdi? Nabi cuma mendoakan Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahi Syam kami dan berkahi Yaman kami. Kenapa tidak Najd ya Rasulullah? Najd kenapa tak didoakan? Jadi kata Nabi, fiha fitan wa zalazil. Di sana ada fitnah dan gempa bumi. Nah, fitnah yang banyak disyarah oleh ulama hadis itu di sana itu ada dua yang lahir dari situ, dari tempat itu. Satu namanya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang membuat fitnah. Yang kedua lahir dari situ itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Dulu namanya Wahabi, sekarang diganti agak keren sedikit namanya Salafi. Maka bagi yang tak paham, bagi yang tak kenal, tidaknya beda. Enggak, itu juga dia sama saja, tak ada bedanya. Dulu namanya Wahabi, cuman sudah banyak para ulama mengenalkan ke masyarakat bahayanya Wahabi ini, digantilah namanya dengan nama Salafi. Seakan-akan mengikut para salafus saleh, padahal tidak, justru jauh daripada pemahaman asli para salafus saleh. Nah, itulah dia. Jadi Nabi sudah menerawang, Nabi sudah tahu, yaitu daripada bagian mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pula dari tempat yang sama, yang penyebar fitnah pula sampai hari ini. Itulah dia yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Turun sampai kepada kita hari ini. Saking besarnya fitnah ya, anak merasa tak berdosa lagi melawan kepada ibu bapa. Seorang suami merasa tak berdosa lagi menceraikan istri cuma dengan asbab khilafiyah saja, meninggalkan dua orang anak, istri ditinggalkan. Ya, masalah khilafiyah saja, masalah talqin mayat saja. Istrinya tamat pondok, ceritanya tak asli ceritanya. Ya, kakak kelas saya, jadi dia berdebat dengan suami tamat umum. Nah, memang Wahabo ini kan sudah kelewatan batas sekarang. Kadang dia cuma memahami teknik industri yang dikritik masalah musik, dan itu dibawa karena agama. Ini sudah offset nih kalau main bola ini. Lah yang kita itu dek wasit itu bendera itu kenapa offset. Jadi ini dapat jodoh seorang istri alumni pesantren. Jadi yang dia ini alumni kuliah umum, cuman ikut di Pekanbaru ini kajian-kajian yang kata mereka sunnah. Ikut dapat doktrin dari syekh dia, dari ustaz dia, bahwa talqin mayat itu tak ada, talqin mayat itu tak boleh, ya, tak ada istilah talqin mayat itu. Jadi akhirnya itulah meninggallah salah seorang daripada keluarga, diusullah oleh sang istri, kata istri talqinkan, kata istri. Karena beliau pernah berwasiat dulu, jika aku meninggal dunia mohon aku ditalqinkan. Jadi istrilah ustaz yang bisa talqin di kampung tu, dicobalah, mohon ditalqinkan. Oh ya, kita di kampungnya biasa talqin. Habis selesai dikuburkan, selesai balik pulang ke rumah, langsung berdebat suami istri. Katanya, kok tadi ada suruh talqin, macam mana talqin itu tak boleh, tidak ada dalilnya. Jadi kata sang istri, ada dalilnya bang, boleh bang, bahkan sunnah itu disepakati bang, talqin di atas kubur tadi bang. Bahkan riwayatnya lafaznya itu antara lafaz yang dipakai oleh Imam Malik dengan Imam Nawawi sama itu di dalam kitab. Makanya ada itu bid'ah akhir itu termasuk bagian daripada syirik, ziarah kubur aja tak ada yang ubah. Jadi karena istri punya fondasi kuat, ya dia merasa bahwa dirinya ya tentu mesti untuk memberikan sesuatu yang benar pula lah kepada sang suami. Dia ambilnya kitab, dalam kitab itu dibacanya, kitab ini tak berbaris, kitab gundul, dan itu biasa baca kitab gundul. Tengok kan gambar apa bisa baca nih? Ini dalilnya bang, di sini sudah jelas nih bang, dalilnya bang.
apa nih kitab ini, kitab kuno, kitab ini, bawa dengan usilah suami. Jadi kemudian memang sudah banyak juga perbedaan-perbedaan kata sang istri itu, kata sang istri itu banyak perbedaan dengan suami dia, kata dia. Yang mulai dengan ya, tapi baru-baru ini dah anak mulai lahir anak yang kedua nih kan. Akhirnya ya ada cerai selesai, talak 3 langsung. Nah ini yang tidak ya, yang memutuskan hubungan, yang memutuskan silaturahim disebabkan itu yang disebut dengan fitnah. Anak berani melawan kepada ibu bapak tak merasa berdosa. Anak merasa dirinya lebih benar, bahkan mengatakan kepada ayah, aku tak bertanggung jawab kalau ayah nanti masuk neraka. Kalimat itu, berani mengeluarkan kalimat itu kepada ayahnya, karena ayahnya duduk di pengajian kita, pengajian dengan Ustaz Syubhat. Kata mereka, ayah akan masuk neraka, lihat dan nanti ya, ayah akan masuk neraka, bahaya nanti ya, aku tak bertanggung jawab ya. Berani, maka anak sudah merasa tak berdosa ketika melawan kepada ibu bapak. Seorang suami tak merasa berdosa lagi untuk meninggalkan anak dan istri, masalah khilafiyah itu saja. Jiran, tetangga, karib, kerabat, dia tak merasa berdosa lagi. Nah maka itu yang fitnah yang dibawakan oleh pemahaman ya, yang disebut dengan Wahabi dulu, yang sekarang namanya Salafi. Tidak ada pernah kita mendengar curhatan yang baik tentang Salafi jika Salafi ada di salah satu keluarga. Pasti ceritanya buruk aja curhat keluarga kita. Dari keluarga kamu ada seorang ustaz, dari kamu ada ustaz, oleh kemunakan kamu ada ustaz, oleh pasti tentang diri ini. Dan ini kami kulinya ustaz, kami kuliah dicap usul rokok, kami dakwah mana, insan mana. Nah makanya Nabi sudah menerawang, Nabi sudah mengira bahwa itu akan muncul fitnah dari tempat itu, seperti fitnahnya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Nah sekarang ada pula pemahaman palsu, itulah pemahaman yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama Wahabi sekarang berganti dengan nama Salafi. Nah, Salafi agak keren sedikit, pengikut salaf. Nah, ada pula yang malu dia dibilang Salafi, akhirnya dibilang salaf saja. Kami ini pengikut salaf. Kadang-kadang yang bisa dipengaruhi itu yang tidak pernah mengaji, yang jarang mengaji. Kalau yang pernah mengaji enggak kan bisa jadi pengaruhi ya. Salaf aku, salaf yang mana? Salaf banyak ya, salaf berkata-kata ke salaf yang mana ya, salaf kadang-kadang orang pakai salaf tidak salaf kami ikut yang salaf saja ya. Salaf saleh itu kurun generasi khairatan qarni, kata Nabi SAW, sebagai generasiku, generasi setelahku, generasi setelahku. Itu aja generasi yang disebut dengan generasi salaf. Setelah generasi 3 ini khalaf namanya, bukan salaf lagi. Nah mereka tak paham memahami makna salaf. Salaf yang seperti apa mereka pahami? Oh, salaf yang orang-orang sebelum kita, mak kita itu sudah salaf, kitanya khalaf. Khalaf ba'da salaf, mak kita salaf, kita khalaf. Nanti anak kita khalaf, kita menjadi salaf. Ya gitu ya. Salaf yang mana? Salafus saleh itu dia salafus saleh 3 generasi setelah generasi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mendapatkan doa keberkahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan Syam. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Yaman hari ini mendapatkan doa, sampai doa Nabi itu sampai hari ini didapati oleh Yaman. Yaman ada satu daerah namanya Tarim, itu negerinya wali ya, wali bin awliya ilahi salihin, disebut dengan Tarim di Hadral Maut. Nah orang Indonesia dibuat doa nyanyi, ya Tarim ya Tarim ya Tarim. Nah jadi kata kawan yang anti nasab, nggak boleh nyanyi itu, boleh bagus nyanyi daerah saja. Sekarang ini kan lagi konflik ini Pak. Ada yang membuatkan isu bahwa nasab habaib ba'alam itu tak ada, gitu. Nasab habaib, sayyid,
Kemudian syarif itu sudah tak ada lagi, sudah terputus kata dia. Padahal dari dulu para ulama kita tidak ada yang mengingkari jailun ba'da jail. Kita itu yang paling penting kita. Generasi itu gunanya kita berburu mengaji hadis. Sanad itu penting sehingga kita tidak mengada-ngada sesuatu yang baru. Kemudian kita tidak membuat-buat sesuatu yang baru. Jailun ba'da jail sudah secara turun-temurun itu diturunkan oleh generasi dahulu sampai kepada kita hari ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Tak tahu apakah sentimennya kepada para habaib zuriat Nabi, tak tahu. Kita dari dulu sudah dikenalkan oleh para ulama bahwa ada min ahli baitin Nabi, ada ahli bait zuriat Nabi SAW. Kalau di Mesir itu kantornya, gedungnya itu di samping Masjid Al-Azhar, besar dulu. Itu nama gedung Nukhbatul Ashraf. Di Mesir tak bisa orang mengaku-ngaku dirinya habaib, tak bisa di sana mengaku dirinya sayyid atau syarif. Dia punya bitaqah ini punya macam KTP dan bahkan lebih dihargai daripada KTP. Jadi kita nak naik kereta api, nak ketika ada pemeriksaan apapun, dia akan Nukhbatul Ashraf, sudah selesai masalah. Tanda Nukhbatul Ashraf dimuliakan betul oleh orang keluarga baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok di sana ada ranjingnya, sebulan anak sebulan, ke sini ranjing, sebulan anak sebulan, ke sini ranjing. Jadi tidak bisa mengaku-ngaku. Nah gitu. Memang masalahnya di Indonesia itu sedikit masalahnya. Hidungnya mancung, kulitnya agak terbuka sedikit, pakai sorban rapi, pakai jubah putih. Jadi biar kita bercakaplah anak anta antu itu, itulah Habib kan namanya. Itu yang masalahnya. Itu yang merusak sebenarnya, tapi tak banyak. Itu kan persan saja. Padahal mereka bukan, karena mereka itu memang keturunan Hindia mungkin atau keturunan Arab maklum, kan ada di kitabnya Arab maklum itu. Arab maklum. Jadi itu tidak semuanya para habaib. Itu banyak orang-orang alim, orang-orang saleh di situ. Ya, yang mereka telah berjuang, mereka telah memberikan berkhidmat untuk Islam. Itulah para habaib. Ya, ada yang KW itu ada. Nah, itu yang merusak. Jadi dituduhlah habaib-habaib yang lain, yang alim, yang saleh, yang zuhud, yang warak tadi itu oleh sebab satu habaib gadungan tadi, habib gadungan tadi. Hidungnya mancung, kulitnya tak kebuka dulu, leher dulu, jambang dengan apa ini, dengan jenggot, rapi pula, pakai sorban, pakai jubah. Itu bercakaplah macam orang-orang yang mana anak pakai anak-anak anta pula ya gitu. Itu sekali dia di waktu untuk ceramah, habis itu ditanya oleh kapan saya ceramah di masjid itu lagi pak kan ya, itu masalahnya. Ini yang bertanya bukan ngurus, saya minta, ini bertanya Pak, kapan ini ada kosong nih, saya bukan baru nih apa? Itu yang gadungan, itu yang merusak daripada citra para habaib yang mereka sebenarnya orang-orang ikhlas, orang-orang yang alim, ya, cucu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Kabsyah ini beliau lahir satu kaul mengatakan di Syam, ya, ada yang mengatakan la ya'rif, tidak mengetahui di mana kelahirannya, tapi dalam satu kaul beliau di Syam. Beliau banyak meriwayatkan hadis juga dari Rasulullah SAW, namun tidak sebanyak para sahabat. Abi Kabsyah meriwayatkan hadis. Beliau langsung ra'aitu Nabi SAW, aku melihat Nabi berbekam di antara katifai, di antara dua bahu. Jadi antara bahu ini dengan bahu ini Nabi berbekam di situ. Ya, ini boleh berbekam di sini. Bahkan Nabi katakan, ya, ditanya oleh Sayyidina Ali Kabsyah, kenapa berbekam di sana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, kalau sudah berbekam di titik ini, maka tidak berhajat lagi untuk berbekam di titik yang lain. Nah, itu yang meriwayatkan hadisnya adalah Sayyidina Abi Kabsyah. Nah, begitu dia. Ya, memang Nabi SAW kan obat baginda Nabi kan dengan berbekam. Nabi bekam dengan habbatus sauda. Itu obatnya Rasulullah SAW. Agak demam Nabi berbekam. Nabi minum habbatus sauda. Itu salah satu daripada obat menandakan Nabi itu a'rad basyariyah.
Bahkan dalam kajian kita tauhid akidah ada sifat yang jaiz bagi Rasulullah. Sifat yang jaiz ini sifat yang jaiz, yang harus atau yang boleh kita bahasakan untuk Rasulullah SAW. Ada nama sifat a'rad basyariyah. Apa a'rad basyariyah? A'rad basyariyah itu sifat seperti sifatnya manusia biasa. Nabi punya sakit, Nabi ada rasa sakit, Nabi juga menikah, Nabi juga tidur. Nah, itu sifat a'rad basyariyah Nabi. Kenapa sifat itu ada pada diri Rasulullah? Ya supaya kita pengikut baginda Nabi SAW tahu dan sadar bahwa kita ini disuruh oleh Allah bukan mengikut orang yang lebih daripada kita, seperti jin, seperti malaikat, dia bisa terbang, dia bisa kemana-mana. Tapi dengan Nabi Muhammad, jisim, jasad seperti dengan kita, ada sakit, ada demam Nabi SAW, ada tidur, ada makan, itulah Rasulullah SAW. Jadi Nabi dengan berbekamnya Abi Kabsyah langsung melihat Nabi berbekam hijamah namanya. Cuma memang bedanya bekam Nabi dengan kebanyakan bekam kita hari ini. Ada kita berbekam hari ini pakai jarum, Nabi tidak pakai jarum. Nah, saya ini yang tak tahu juga saya kenapa sampai hari ini tukang-tukang bekam di kita ini banyak memakai jarum. Hampir mayoritas kita perhatikan bekam di mana-mana memakai jarum. Kenapa tidak memakai pisau? Bahwa yang namanya bekam baginda Nabi, kalau memang ingin sunnah dengan sunnah baginda Nabi SAW, tapi pakai korek. Nah, Nabi pakai korek sedikit dengan halus ya. Biasanya kalau orang bekam yang paham dia dapat cara memainkannya pisau tadi. Nah, kenapa hari ini banyak pakai jarum? Kadang kita pilih tanggal sunnah, kita pilih hari sunnah, tapi ternyata cara bekam tidak cara bekam sunnah. Jadi tidak juga sempurna sunnahnya Rasulullah SAW yang kita ambil. Kalau nak mengamalkan sunnah Nabi, jangan tanggung-tanggung, jangan sedikit-sedikit. Ya, sunnah Nabi sama dengan imam ketika salat subuh di hari Jumat itu membaca alif lam mim tanzil as-sajadah. Sunnahnya memang seperti itu, kamilan. Nabda'u min awal, dimulai dari awal. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai mulai yastakbirun sujud, kemudian berdiri lagi tatajafa junubuhum 'anil madaji'i sampai terakhir habis. Tuh rakaat pertama. Rakaat kedua, hal ada 'alal insani 'ilmun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, sampai selesai. Apa itu? Azaban alima. Ya, kalau tak salah Arab terima di terakhir sampai terakhir. Nah, itu baru sempurna yang disebut dengan sunnah. Ini hari ini imam-imam banyak memotong-motong saja. Entah tak tahu kita, entah mungkin permintaan pengurus, entah macam mana. Kita nak mengamalkan sunnah Nabi yang mana yang seperti itu. Oh, Nabi sunnah membaca surah yang dibaca Nabi sekali dan sempurna. Baca dalam Sunan Tirmidzi jelas itu riwayat hadis menjelaskan tentang kesunahan yang seperti itu. Ini tidak ada imam-imam sekarang ini dipotong aja bagian pertengahan. Nah, di mana itu? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. 4 ayat saja dibaca, habis itu sujud, habis itu naiknya. Tatajabah, ditambah 2 ayat saja. Tatajabah junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima Allah. Sunnah dari mana? Coba bukakan hadis mana, riwayat mana yang Nabi pernah membaca subuh Jumat seperti itu. Boleh kita tantang. Lalu bapak pengurus kenapa kok imam masjidnya seperti itu diam saja? Apakah memang kehendak pengurus yang seperti itu? Nanggung mengamalkan sunnah itu, tak akan dicatat pahala amal sunnahnya yang seperti itu. Kalau mengamalkan sunnah Nabi SAW ini seperti apa sunnahnya Rasulullah? Nabi baca seperti itu keadaan kita ketibian. Nabi membaca alif lam mim tanzil itu kamilan secara sempurna, bukan seperti itu.
Ini imam kita. Jangan pula nanti ada rahman itu sedikit saja. Itu pun bagian ujung diambil ada rahman kita ini. Surah Al-Insan hal ata 'alal insan diambilnya ujung daripada 3 ayat 4 ayat itu. Sudah Nabi tak seperti ini. Maka contoh Rasulullah SAW kamilan secara sempurna. Itulah pandangan para sahabat meniru Nabi kita SAW. Bukan sedikit-sedikit ya. Kita berbekam di tanggal sunnah, berbekam di hari sunnah. Cara bekam kita tidak cara bekam Sayyidina Rasulullah SAW. Hampir saya tengok masjid-masjid bukan baru seperti itu di subuh Jumat. Kok seperti itu, ada apa? Atau salah memahami makna sunnah atau macam mana? Atau nak cepat mungkin? Atau mungkin alhamdulillah 3 bulan tak dibayar Ustaz Al-Khalidi, faham juga itu berarti salah pengurus. Sedialah copet. Anaknya Imam Paripurna Ustaz Atai. Kau balik kota copet, kau bicara yang kau benar. Kalau pendek ayat kau benar. Pendek ayat kau benar. Nak baca ayat kau sudah kelihatan kan? Dalam maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau 3 bulan masih 3 ayatnya. Tapi kalau sampai bulan, ayat yang 3 itu tak dibaca oleh Allahu Akbar. Ya, faham aja lah pengurus itu. Berarti sampai bulan, berarti yang bulan. Karena memang harga itulah lah imam tu. Imam solat, orang yang mulia juga. Posisinya dia di depan, berarti lebih mulia dia daripada kita. Husnuzan kita kepadanya lebih kuat. Sedikit saja su'uzan kita kepada imam yang di depan itu dalam mazhab kita Syafi'i itu cuma kita solat berjamaah. Tidak solat di rumah. Husnuzan kita kuat kepadanya. Kemudian dia yang jelas dia lebih mulia daripada kita. Buktinya dia kita letak di depan kita. Dan kalau kita anggap sebagai orang yang biasa saja, pasti sejajarlah dengan kita. Ini dia lebih mulia di depan kita. Dia orang yang boleh kita ketahui juga, imam ini termasuk orang yang nomor 3 paling banyak mendapatkan pahala dalam salat berjamaah. Pahala yang pertama yang paling banyak dapat itu adalah orang yang punya masjid. Kemudian yang kedua siapa? Pahala muazzin. Ketiga imam. Imam siapa yang ikut salat dengan imam mengalir pahala kepada imam. Pahala imam tadi didapatkan oleh muazzin karena imam datang karena ada azannya si muazzin. Maka makruh hukumnya dia azan, dia pula yang jadi imam. Kenapa? Karena memang kedua-duanya pahala terbesar untuk dia. Makanya kalau ada dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam, berarti dia yang paling elok islah yang pertama letakkan. Kalau kita tidak ada makmumnya, nah itu yang paling cocok. Ya, tapi kalau masih ada makmum, jangan kita yang menjadi imam beri kepada orang lain itu jadi imam kalau kita sudah melakukan azan. Begitu dalam kitab Martajul Badrain, fikih dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi Kabsyah inilah memperhatikan Nabi berbekam. Kabsyah ini pula lah yang menengok para sahabat Nabi memakai topeng dan topengnya itu mengambang. Jadi para sahabat Nabi SAW topeng itu ada yang memanjang seperti ini, ada yang melintang. Nah, beliau melihat para sahabat Nabi SAW orang memakai topeng kamar tapi dengan cara melintang. Nah, melintangkan ada yang memanjang gitu, kemudian ada yang melintang. Nah, beliau melihat para sahabat Nabi memakai dengan yang melintang itu. Nah, beliau Abi Kabsyah yang melihat sahabat Nabi seperti itu. Kemudian Abi Kabsyah ini juga mendengar sebuah hadis Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu orang yang baik kepada keluarganya. Nah, itu dia. Jadi ingin menandakan orang baik itu, coba tengoknya dengan keluarganya. Baik tak dia dengan keluarganya? Bagus tak ta'amul muamalahnya dengan keluarganya? Nah, ketika baik, bagus muamalahnya dengan keluarganya, maka dia termasuk orang yang baik. Begitu kata Abi Kabsyah yang didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang tak baik dengan keluarganya, ada. Dianggap saja keluarga itu cuma dompet singgah menumpang saja. Konek di luar kegiatan-kegiatan pulang ke rumah, lalu keluarga habis itu apalagi beraktivitas lagi. Nah, kalau seperti itu tidak yang baik dengan keluarga. Yang baik dengan keluarga kita amun, bermuamalah, ada cengkeramanya, ada ketawanya, bahkan ada anak-anak yang menangis dalam rumah itu. Saya ingat kalau Syekhana
Usama Said Al-Azhari hafizahullah taala syekhuna beliau mengatakan, kata beliau, rumah yang paling diberkahi oleh Allah itu rumah yang di dalamnya ada teriakan, ada tangisan daripada anak-anak. Jadi ada anak-anak yang heboh kan, kita kalau ada cucu anak di rumah itu kadang berkelahi dia heboh kadang, itu rumah yang paling diberkahi oleh Allah. Tapi kalau rumah yang tak ada hiruk pikuk, tak ada tangis, tak ada canda, tak ada marah, tak ada apa, itu rumah, justru rumah itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kenapa kok bisa tidak diberkahi pula oleh Allah? Ya karena rahmatnya Allah terhadap anak-anak tentu lebih banyak mengundang daripada malaikat rahmat datang ke sana, karena ada tangisan daripada anak-anak. Ya, ada juga kita datuk oh ini Allah, malainya nengok cucu-cucu menangis. Kalau penangisnya tu sikap buat anak kau boleh pulang rumah katanya. Macam balik sikap abi bocah dia kacau dia bocah kendi dia bocah guci dia bocah ni buat sikap lagi kan. Jadi memang anak keketek pelatihnya macam tua yang lama kawat yang kaya tak dibawa anaknya datang tu dia nyanyi itu dah cucu tu lah memang rahmat di situ. Yang buat sikap lagi bocah guci dia rumah ada beli dia makan pun beli dia rokok tukar rokok beli dah kan cucu tu kita tu kejak-kejak main bola di rumah mungkin. Ada sebut Pak. Aku ada jembat sini. Sebut man la yarham la yurham. Nabi katakan itu Pak. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak penyayang tak akan disayang dia. Nah, kalau bapak ibu tak akan sayang cucu, dia tidak akan disayang pula oleh cucu. Itu Nabi sendiri man la yarham la yurham. La yarham, orang yang tak punya kasih sayang tak akan la yurham, tak akan disayang. Nah itu ya kan, dia lah masalahnya memang bahasa dia seperti itu. Justru saya ingat waktu itu dalam Syekh Usama saya, maka dalam majlis beliau kami ngaji dengan beliau kitab Sunan Tirmidzi, kitab Syama'il Muhammadiyah, Fadilatul Bahiyah, kemudian Luqatul Mujallad, banyak kitab yang kita baca dengan beliau termasuk Asbahul Nadhair. Saya coba kemarin mencatat kitab yang kita baca dengan beliau dan yang sudah kita khatam begitu, ada sekitar 13 kitab yang kita baca dengan beliau. Syekhna Usama Said Al-Azhari. Jadi beliau kalau ada anak-anak yang berlari-lari ribut di majelis beliau tak apa, biasa saja bagi beliau. Tapi yang beliau minta para hadirin yang ikut mengaji dengan beliau fokus, jangan dilakukan dengan itu. Karena anak-anak itu memang dari dulu lagi, dari zaman dulu lagi, bukan dalam kitab ta'lim. Bahkan Imam Al-A'zam, ya Imam Abi Hanifah, tak salah Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam kitab ta'lim dari Imam Zarnuji. Sekarang ketika beliau berlari-lari itu, ketika beliau mengajar itu sedang majlis ta'lim seperti ini, ibu anak-anak yang berlari ke situ tu berdiri pula beliau. Setelah itu tu duduk boleh. Setelah itu ada nampak anak-anak masuk berlari mendekati majlis itu, beliau berdiri pula. Imam Al-A'zam, imam besar yang sedang duduk di majlis ilmu disebutkan dalam ta'lim. Jadi setelah selesai dars, setelah selesai pengajian, ditandangi imam tadi oleh muridnya, Syekh ya imam, kenapa dalam majlis kadang engkau berdiri, kadang engkau duduk, kadang engkau berdiri lagi, kadang engkau duduk, ada apa, kenapa? Jadi kata beliau Imam Al-A'zam tadi, ketika aku pengajian, anak guruku datang berjalan, dia berlari. Yang berlari itu anak syekh aku, anak guru aku. Karena aku menghormatinya, memuliakan guruku, tentu aku juga menghormati anaknya. Nah begitu dalam kitab ta'lim. Jadi biasanya anak-anak berlari apa segala macam. Nah kadang cuma jamaah kita ni yang tak faham, yang tak mengerti. Kadang dia akhirnya dia pada itu anak ustaz tu pun keluar macam ayat ceramah apa jangan lupa anak keluar. Dan digertak pula ayat ceramah. Cik nak menjawab dia, Pak bukan nak ambil tu Pak ni ustaz tanya. Itulah malu dia Pak cik itu dia tengok dia. Belum makan je. Main luar kan. Tanya ada tak faham. Jadi itulah man la yarham la yurham. Ingat hadis Nabi, siapa yang tak dicintai maka dia tidak akan mencintai. Man la yarham la yurham. Jadi anak cucu kalau cuek kita ketika lagu maksudnya cuek dia gitu. Tak akan ada sedikit pun sayang dia gitu. Ya sakit ini malah nyebut ini awak kecil amat yang dia tidak lebih ada lama. Kalau bisa dia dulu capek mati ini capek fikir lagi. Kalau tidak pula ke rumah kehibu tadi ini tak boleh. Man la yarham la yurham. Maka itu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat Nabi cucu Sayyidina Hasan Husain, ya Allah. Yang sampai Nabi khawatir ketika Sayyidina Husain akan terjatuh,
Barulah terucapkan di kodam fitnah rupanya dengan adanya anak, dengan adanya cucu. Sampai Nabi sujud, duduk Sayyidina Hasan di kepala Nabi. Lama Nabi sujud, tak panggil Nabi SAW karena takut cucu tidak tuh. Dipajak pula dari belakang ketika ruku oleh Sayyidina Husain. Tak cepat Nabi bangkit daripada ruku. Begitulah ya sayang Sayyidina Rasulullah kepada insan manusia ciptaan Allah. Hadis An Abi Kabsyah Umar ibn Sa'd al-Namiri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kita Abi Kabsyah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, Salata yawmin sulasa, berarti itu disebut dengan hari yang ketiga. Ahad hari pertama, Isnaini hari yang kedua, Isnaini maka di orang kita bilang Senin. Nah, Sulasa mestinya orang kita bilang Selasa. Nah, itu hari yang ketiga, Salasatun arba'ah, Ar-Rabi' yang keempat, Rabu di kita, Khamis yang kelima, Khamsah itu lima. Jumat tidak ada kaitannya dengan bahasa dengan hitungan hitungan jumlah bilang angka. Salah satu tiga. Uqsimu alaihina, aku bersumpah di atasnya kata Rasulullah. Ini Nabi bersumpah. Berarti kalau Nabi bersumpah, berarti perkara ini penting. Tiga perkara yang aku bersumpah kata Nabi SAW. Wa hadithukum hadithan, dan aku ceritakan kepada kamu akan satu cerita, fahfadhuha. Ya, cerita maksudnya berita gitu. Fahfadhuhu, dan hafallah, ingatlah gitu. Jadi Nabi kadang bercerita ke sahabat, kemudian Nabi katakan ingat yuk kata Nabi, begitu. Sama, ingat ya, fahfadhuh, jaga maksudnya hafal. Nah begitu, fahfadhuh, hafal, jaga, ingat baik-baik. Dan begitu pesan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang tiga itu? Pertama, mana qasamadun abdi min sadaqati. Itu dari kemarin juga ada pengkalan hadis ini. Mana qasamadu abdi min sadaqati, tidak berkurang harta seseorang hamba daripada sedekah. Ini Nabi bersumpah tidak akan berkurang. Bersumpah Nabi SAW tak akan berkurang harta daripada bersedekah. Dengan sedekah tak akan berkurang harta kita, baik hisinya ataupun maknawinya, baik dengan jumlahnya ataupun dengan takarannya. Nah, itu sudah kita jelaskan kemarin. Yang tidak berkurang, pertama Allah berkahi, kemudian tidak berkurang dari nisbah pahala. Apa kemarin dicontohkan di hadis kemarin? Ya, aturannya kita, alhamdulillah, nasallallahu alafiyah, kita mungkin ya ditakdirkan mengalami ada tabrakan atau apa umpamanya di depan ini. Ya, kalau mestinya menengok dengan kejadian itu, dengan adanya apa kemarin kita contohkan apa? Nabrak belum. Ya mungkin ditakdirkan kita di sana itu bertabrak dengan orang lain, atau mungkin ada tabrakan di sana kemudian kita terkena. Kemudian kalau kita hitung-hitung mengeluarkan uang jauh lebih besar daripada kita bersedekah di awal tadi. Kita sedekah cuma 100.000. Kalau tak bersedekah tadi, kita duit 20 juta atau jutaan untuk memperbaiki mobil dan mengganti mobil orang tadi. Nah itu berkah. Jadi maka oleh karena itu Nabi jamin tidak akan berkurang daripada harta seorang hamba yang dia sedekahkan. Belum pernah kita mendengar lagi Pak sampai hari ini orang yang mengeluarkan zakatnya kemudian dia bangkrut tidak berzakat lagi. Tak pernah kita mendengar. Tak pernah kita dengar ada kisah dalam hadis atau di zaman salaf orang yang bersedekah, orang yang berzakat setiap tahun kemudian dia tidak berzakat lagi, tidak. Kenapa? Karena selalu hartanya jadi ziyadah, selalu hartanya jadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Yang tak berzakat kemudian berzakat adalah kita dengar, ya. Tapi kalau yang sudah berzakat kemudian dia tidak lagi berzakat, dan kecuali mungkin orang yang Allah tutup imannya, Allah tutup hatinya. Wala zalima 'abdan mazlimatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Dan tidak ada kezaliman seorang hamba
dan tidak ada seorang hamba melakukan kezaliman tapi dia sabar di atas kezaliman itu kecuali Allah tambah kemuliaan untuk sabar. Difitnah sabar, dihina sabar, ya, dikucilkan sabar. Nah, itu Allah tambah akan kemuliaan padanya. Jadi kalau orang yang terzalimi, gitu. Jadi kita ada melakukan terzalimi itu dengan sabar, tidak perlu juga harus kita balas, tak perlu juga harus kita komentari. Ya, kezaliman itu akan hina dengan sehina-hinanya. Ya, Allah Taala sudah sebutkan di dalam Al-Quran juga begitu. Bahkan bisa yang hina menjadi mulia di sisi Allah, yang hina bahkan menjadi mulia, yang mulia bisa menjadi hina. Mu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan orang yang mulia dan memuliakan orang yang hina. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Jadi Nabi bersumpah nih. Berarti kalau bersumpah Nabi berarti serius. Sabar sajalah kalau kita dizalimi, sabar sajalah kalau kita terzalimi. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidak Allah bukakan, wala fataha, dan tidak telah membukakan seorang hamba akan pintu masalah meminta-minta. Inyo minta-minta ke orang sana sini, ini kayak gini nih, inyo yang memulainya. Iblai bab faqr, maka kata baginda Nabi SAW, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu kemiskinan. Nah, maka kalau orang yang suka meminta-minta, tidak akan pernah Allah izinkan dia untuk lama kaya. Kalau kayu mungkin sekejap saja itu pun tidak berkah. Mungkin dengan hilangnya hartanya, lenyap, mungkin dengan mengalami kebakaran apa dan lain sebagainya. Tapi Allah akan hinakannya, akan Allah buat dia fakir, akan Allah buat dia bangkrut. Wa uhaddithukum hadisan fahfadhuhu. Kemudian Nabi lanjutkan, dan aku akan memberikan kepada kalian juga 4 perkara, maka hafallah. Apa yang malu innamal dunya li arba'ah. Dunia itu cuma untuk 4 nafarin golongan saja. Siapa golongan yang 4 itu? Pertama, kata Nabi SAW, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Nah, dunia itu untuk 4 golongan saja. Nah, mudah-mudahan kita ada di salah satu 4 golongan ini, ya. Tapi kalau bisa golongan pertama ini, dengan golongan yang lain. Yang pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Seorang hamba Allah beri rezeki harta dan ilmu. Donya dipiti dari Allah, ada harta dan ilmu, ada pula alim. Dia orang alim, dia punya harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, sehingga dengan ilmu itu dia takut kepada Tuhannya. Dengan harta itu yasiru fihi rahimah, dengan harta itu dia hubungkan silaturahim. Dia bantu fakir miskin, dia bantu anak yatim, dia bantu yang putus sekolah. Wa ya'lamu billahi fi haqq, dan dia tahu apa hak Allah Ta'ala terhadapnya. Fahada bi afdalil manazil, inilah semulia-mulia kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang Allah beri harta, kemudian Allah beri ilmu. Ilmu ini maksudnya ilmu agama saja tidak. Ilmu tentang menggunakan harta. Tahu dia harta ini kemana agar dia berikan. Tahu dia ketika sampai nisab dia keluarkan zakatnya. Tahu dia sampai haulnya ia keluarkan zakatnya. Tahu dia cara menghitung zakat. Tahu dia mana hak dia, mana bukan haknya. Nah, itu maksud ilmu. Ada orang Allah beri harta, Allah beri ilmu. Ya, dengan ilmu dia takut kepada Allah. Ilmu juga ilmu agama, juga ilmu umum tentang hartanya. Dengan hartanya ia silaturahim, dia hubungan silaturahim di antara manusia orang banyak. Maka orang inilah yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama yang kaya banyak. Ada dahulunya namanya Abdullah bin Mubarak, namanya ulama sufi dan ulama hadis itu. Abdullah bin Mubarak itu punya harta deposito saja, harta beliau yang setiap tahun saja Rasulman, harta yang tetap saja itu sekitar 400.000 dinar. Kadang ada kan dinar, kadang ada dirham. Tapi kalau dihitung-hitung itu kalau dengan uang kita triliun ini. Setiap tahunnya, setiap bulannya beliau selalu mengeluarkan 100.000 dirham, 100.000 dirham untuk
orang-orang fakir miskin, anak yatim, anak-anak orang-orang yang butuh hajat. Bahkan dia katakan, siapa yang akan berangkat haji datang kepadaku dan akan aku kasih uang. Maka orang-orang sebelum berangkat haji datang ke tempat beliau dan beliau kasih uang dan berangkat haji. Jadi suatu ketika beliau ini hidup di zaman yang di kurun yang ke-300 Hijriah, tidak salah mengubah. Jadi di zaman itu berdatang beliau ke istana Harun al-Rasyid. Datang ke istana Harun al-Rasyid, ada ketika itu Sultan namanya Jahlun kalau tak salah dalam kisah itu. Beliau datang ke daerah itu, orang-orang daerah itu keluar seluruhnya ingin bersalaman dengan beliau, bukan ingin minta harta, ingin bersalaman, ingin menyembel berkah. Ini orang alim kaya lagi, bersalam, dan akhirnya Jahlun bertanya, kenapa orang-orang ramai ke sana? Hukum seluruh ada apa? Jadi kata anak buah si Jahlun itu adalah Ibnu Mubarak, seorang ulama yang terkenal sufi yang kaya raya. Ngapa beliau bertujuan ingin bersilaturahmi ke tempat kita? Nah kata beliau, jadi itu ramai orang yang datang ke beliau untuk ingin mengambil keberkahan beliau. Banyak yang kaya-kaya daripada ulama. Imam Syafi'i juga seorang yang kaya raya. Kemudian Imam Nawawi juga begitu, sahibul dukan, disebut dengan orang yang memiliki warung, orang yang memiliki kedai. Banyak para ulama-ulama yang kaya raya. Maka dengan ilmunya ada, harta ada. Dengan ilmu tadi tahu dia cara menggunakan harta, tidak maksiat dia kepada Allah. Tahu dia mana yang fardu ain dia tunaikan zakat, mana yang kifarah, mana yang nazar dia kerjakan, mana yang fardu kifayah, ya memberi makan orang-orang lapar di kampung itu tahu dia, memberi pakaian kepada orang yang tak berpakaian tahu, mana yang sunnahnya mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah tahu dia. Nah ini semulia-mulia maqam atau darajat. Ada yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada seorang hamba yang Allah beri rezeki ilmu tapi tidak Allah beri rezeki harta. Jadi ilmu itu juga rezeki itu Pak. Jadi jangan kita identik dengan rezeki itu cuma harta saja. Nah, ilmu itu rezeki. Ilmu rezeki. Ada orang yang Allah beri ilmu tapi tidak Allah beri harta. Tapi orang ini mendapatkan dua pahala. Pahala memiliki ilmu, pahala memiliki harta. Kenapa? Biniyatin shadiqah niat. Baik niatnya, bagus niat. Apa dikatakannya? Kalau dia melihat orang kaya langsung terucap olehnya, lau anna li malan la amiltu bi amalin fulan. Kalau aku Allah beri harta, kalau aku orang kaya, aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan. Fulan itu mudah infak masjid, infak bala yatim, infak pesantren, mudah sekali fulan tadi. Ada niatnya. Bisakah dia mengerjakan niatnya tadi? Bisa, karena sudah ada ilmu. Nah, ada ilmu walaupun tak ada harta dia dapat dua nih. Dengan pahala ilmunya, dengan pahala niat jika dia seperti orang kaya. Bisa dilakukan dengan ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada juga. Lupanya janjinya ini. Tak kayu macam itu lupanya. Sama dengan para caleg-caleg apa? Kalau dia duduk bersuara, kau duduk, lah duduklah terduduk, belum tak dia. Jadi tanya beliau kayak Pak, kau nak Pak ada janji membawa meskipun ada rasanya itu kan dengar, ini payah. Kenapa itu? Karena memang niatnya tidak. Kalau ada niat Allah ingatkan. Wa amil razaqallahu mala wa lam yarzuqhu ilma. Ada pula orang yang Allah beri rezeki harta tapi tidak Allah beri rezeki ilmu. Cik kayu aja tapi jahil, tak tahu cara menghabiskan harta sehingga dia habiskan harta untuk berfoya-foya, dia habiskan harta untuk maksiat, dia habiskan harta untuk memfasilitasi orang untuk melakukan maksiat, melakukan judi bersama, melakukan turnamen catur dengan adanya judi begitu, dengan adanya judi di dalamnya. Kemudian diadakan perkumpulan minum khamar, dia yang menanggung seluruhnya, dan seperti itu. Dia ada harta tapi tidak ada ilmu. Bila ilmin la yattaqi fi rabbah, dia tak tahu cara takut kepada Allah. Wala yasilu fihi rahmah, banyak juga nih. Dia tak tahu cara menggunakan harta untuk menjalin silaturahim. Tak tahu dia cara memakai harta. Kata baginda Nabi, fa'adha bi akhbathil manazil. Inilah kedudukan yang paling hina. Akhbathi manazil. Ini kedudukan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya harta tapi tak ada ilmu.
sehingga tak jelas hartanya kemana-mana saja. Ada datang orang masukkan proposal untuk Panjat Batang Pinang, ada keyboard di dalamnya, kemudian ada juga judi, ada fasilitasi. Kemudian ada pula ya orang datang untuk pembangunan perluasan gereja di Tolonggo, di Angku, ada banyak. Satu ada pula lagi, ada orang melakukan sabung ayam, apa namanya itu, ada domba ayam, apa untuk memeriahkan acara ini di satu bulan. Tidak ada ilmu lah. Apa tadi CPT aja namanya apa kayu? Akhbar zaman nanti. Adalah kita yang seperti itu, berarti kita termasuk orang yang buruk kedudukan kita di sisi Allah. Dan ada lagi, lam yarzaqullahu mala wala ilma. Ada pula orang dah Allah ya, nak pula Allah ya ilmu. Harta tidak punya, ilmu pun tidak punya. Sehingga ada yang PhD ya kan. Harta tak ada, ilmu pun tak ada. Tapi masih bisa dia mengatakan, lau anna lima dan la'amiltu fihi bi'amalin fulan. Kalau aku punya harta, aku akan lakukan seperti si fulan lakukan. Cuman keburukan ya, si fulan itu nampak inyo yang menanggung keyboard, inyo yang apa namanya itu, yang ada perempuan-perempuan menari-nari, kemudian dikasih uang. Sawer. Curiga aja ada bapak yang hafal lu dalam bahasa Arab. Awak tidak pernah mau menyampaikan lulus sawer. Jangan-jangan dia jadi si yang tak punya harta nih, tak punya ilmu nih, sudah bercita-cita. Tapi yang maju bercita Pak, kita bisa ya sawer ke perempuan itu, produksi yang diselipkan uang apa segala macam. Itu dalam angan-angannya, maka dia tadi sudah berdosa dengan tidak adanya ilmu, berdosa pula dia dengan niat yang tak baik yang akan dilakukan. Nah, tapi tidak separah yang pertama kedudukannya. Yang kedudukan itu dia nak punya harta, dia nak punya ilmu, nak tahu, tak ada harta, tak ada ilmu, tapi berangan-angan seperti angan-angan orang jahil yang punya harta. Tapi lebih parah kedudukan di atas tadi, dia punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga tak tahu dia untuk cara melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa yang di atas lebih parah dosa dibandingkan di bawah? Karena penyebab yang di atas itulah dia memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat. Kalau yang kedua, yang terakhir itu dia tak ada pengaruh, cuma niat dia aja. Itu tidak punya, tak bisa memfasilitasi orang maksiat. Kalau kedua itu uang punya, dia bisa memfasilitasi orang melakukan maksiat, dia bisa memberikan sesuatu kepada orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka empat inilah kedudukan manusia, empat inilah manusia di dunia ini, kata Nabi kita SAW. Pertama, ada orang yang Allah beri ilmu, Allah beri harta. Ini kedudukan yang paling mulia. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada ini. Amin. Yang kedua, ada orang yang Allah beri ilmu tapi tak Allah beri harta. Dia berilmu tapi tidak kaya, berilmu tapi jadilah masih ada niat dia ketika dia nanti menjadi orang kaya, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ada orang yang Allah beri harta tapi tidak Allah beri ilmu, sehingga hartanya tak jelas kemana habisnya, dan bahkan untuk memfasilitasi orang-orang melakukan maksiat. Yang keempat, baru yang keempat itu adalah orang yang tidak Allah beri harta dan tidak Allah beri ilmu. Alhamdulillah, itulah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi awladina wa zurriyyatina wa khawfhum wa la tadurruhum wa fiqna wa fiqhum bi ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.